Bagaimana jika perbedaan antara bagus atau jelek dalam suatu mata pelajaran bukan masalah mengetahui jawaban yang benar, melainkan masalah mengetahui cara menemukan jawaban yang tepat. Dalam mempelajari sesuatu, terkadang kita lebih mementingkan proses akhir dari mempelajari hal tersebut, yaitu keadaan di mana kita sudah mencapai puncak masalahnya dengan menentukan jawaban dari masalah yang sedang kita pelajari tersebut dan melupakan segala proses yang sudah kita hadapi bersama selama mempelajari sesuatu tersebut. Jika kita tinjau kembali pertanyaan retoris yang diajukan oleh Saki Ayase yang telah saya sebutkan sebelumnya, kira-kira apa maksud dari pertanyaan retoris tersebut? Dan kenapa di saat kita berorientasi pada sebuah jawaban final itu terkesan seperti sebuah kesalahan? Ada sebuah anekdot menarik yang diucapkan oleh Stobaeus dalam menceritakan tentang sosok perintis dalam ilmu geometri, yaitu Euclid, di mana Stobaeus menceritakan suatu waktu di saat Euclid sedang mengajar tentang ilmu geometri, salah seorang muridnya Euclid bertanya kepada Euclid tentang apa manfaat bagi dirinya kalau dia mempelajari materi geometri tersebut. Seketika, Euclid memanggil seorang budak dan memerintahkan kepadanya untuk memberikan kepada murid yang bertanya tersebut 3 keping obol atau koin perak Yunani kuno, dikarenakan murid tersebut menginginkan keuntungan dari pembelajaran atau studi yang lagi ia lakukan. Dari anekdot sederhana tersebut, kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang jika kita kaji lebih dalam, memiliki makna yang mendalam. Anekdot tersebut bisa kita pahami dalam rumusan matematika sederhana. Dari ini, saya akan bawakan contoh persamaan matematika 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jika kita menggunakan sudut pandang si murid, kita hanya memandang dalam persamaan matematika tersebut sebatas pada 2 ditambah 3. Kita tidak mengetahui berapa hasilnya, karena itulah kita bertanya, apa hasil dari perjumlahan tersebut? Atau dalam anekdot tersebut menjadi, apa keuntungan memahami studi tersebut? Yang jika kita berikan jawabannya, hasil dari persamaan matematika tersebut adalah 5. Operasi matematika tersebut tidak akan menghasilkan hasil yang selain dari angka 5, karena itulah yang dihasilkan oleh operasi dalam persamaan matematika tersebut. Namun, jika kita menggunakan sudut pandang Euclid, kita tidak memandang persamaan matematika sebelumnya selayaknya murid tersebut, yaitu 2 ditambah 3. Namun, dari sebaliknya, yaitu sama dengan 5. Dengan sudut pandang ini, kita dapat mengasumsikan banyak hal yang memungkinkan untuk menghasilkan jawaban sama dengan 5, yang tidak hanya sebatas 2 ditambah 3, yaitu bisa saja 1 ditambah 4, atau 4 ditambah 1, atau 3 ditambah 2. Atau juga dalam operasi bilangan negatif seperti negatif 1 dikali negatif 5, atau juga dalam bilangan yang lebih besar seperti 2005 dikurang 2000, atau 1000 dikali 5 dikurang 4995. Semua kemungkinan tersebut dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang tidak dapat saya tuliskan karena saking banyaknya membangun sebuah hasil yang sama, yaitu 5. Dari hal inilah Euclid terlihat bijak dengan perintahnya memberikan murid tersebut 3 keping obol, dikarenakan manfaat yang diinginkan oleh si murid dalam studi geometrinya hanya sebatas manfaat duniawi atau manfaat fisik dan ekonomi yang sedikit sekali manfaatnya selain dari apa yang diberikannya tersebut. Bukankah hal tersebut sama seperti persamaan matematika sebelumnya, yaitu 2 ditambah 3, yang tidak ada hasil lain selain 5? Sedangkan Euclid mengajak kepada murid-muridnya untuk melihat sebuah ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan universal, bukan sebagai komoditas menguntungkan yang memberikan keuntungan ekonomi, melainkan lebih daripada itu, lebih banyak dan lebih luas manfaatnya, yang tidak dapat disederhanakan dalam bentuk miskinnya, yaitu hanya sebatas keuntungan ekonomi, yang mana keuntungan banyak dan berlimpah tersebut dapat kita asosiasikan dengan sudut pandang sama dengan 5 dalam persamaan matematika 2 ditambah 3 sama dengan 5 sebelumnya. Jika kita kembalikan penjelasan ini kepada pertanyaan retoris dari Saki Ayase sebelumnya, kita akan memahami kenapa mengedepankan jawaban ketimbang proses menuju jawaban itu menjadi terlihat salah. Sebenarnya bukannya salah, namun lebih kepada mengurangi nilai dan kebermanfaatan dari studi tersebut, di mana di saat studi yang kita pelajari tersebut sebenarnya memberikan keuntungan yang lebih banyak dan lebih luas, harus kita reduksi dengan bentuk sederhananya, yaitu sebagai keuntungan sederhana ekonomi
yang menunjang kehidupan kita. Pastinya, hal tersebut tidak bisa mewakili luasnya manfaat dari pengetahuan tersebut, terlepas dari keuntungan ekonomi di dalamnya. Dan kita tidak bisa menyebutkan kalau pengetahuan yang tidak memiliki keuntungan ekonomi di dalamnya sebagai bukan bagian dari ilmu pengetahuan, karena tidak semua ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi diri kita. Bisa saja pengetahuan tersebut memberikan manfaat lain di luar dari manfaat ekonomi yang kita inginkan. Proses pengkhususan inilah yang tidak dapat menjadikan definisi khusus tersebut dalam konteks ini adalah manfaat yang kita dapatkan atau jawaban yang kita pertanyakan tersebut sebagai perwakilan atas segala sesuatu yang sedang kita pelajari atau pahami. Namun, segala sesuatu yang kita pelajari dan pahami tersebut hanya dapat mewakili dirinya sendiri dengan kesegalaan pada dirinya tersebut. Ini sama halnya seperti mengatakan kalau hanya orang Italia lah yang suka makan pasta atau spaghetti. Padahal, tidak hanya orang Italia saja yang suka makan pasta atau spaghetti tersebut. Orang-orang Eropa lebih umumnya juga menyukai spaghetti. Penyederhanaan orang Italia yang suka spaghetti inilah yang sama halnya seperti mengatakan kalau ilmu pengetahuan yang luas itu dapat diwakilkan dalam manfaat-manfaat spesifiknya, di mana itu tidak benar-benar mewakili keluasan dari ilmu pengetahuan tersebut. Atau dalam contoh yang lebih matematis, itu bisa masuk pada materi himpunan, di mana dalam materi himpunan tersebut terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai superset dan subset, yang kalau kita coba jabarkan dengan diagram Venn, subset itu layaknya lingkaran besar, yang mana dalam lingkaran besar tersebut terdapat lingkaran kecil di dalamnya yang disebut sebagai subset. Subset merupakan bagian khusus dari superset, namun subset tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri sebagai perwakilan mutlak dari superset, karena superset mencakup apa yang ada di dalam subset dan apa yang tidak dimiliki olehnya. Berarti, subset cuma bisa mewakili definisi sempit dari superset yang luas dan beragam. Karena hal itulah, subset cuma bisa menjadi dirinya sendiri yang menjadi bagian dari superset, bukan superset itu sendiri. Bukankah hal tersebut sama seperti anekdot Euclid sebelumnya, di mana murid Euclid menginginkan keuntungan yang sedikit dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya bisa memberikan kepadanya keuntungannya lebih banyak dan luas. Dalam hal ini, pertanyaan retoris dari Ayase memiliki maknanya kalau hal yang lebih penting daripada menemukan sebuah jawaban adalah proses menemukan jawaban itu sendiri, bukan jawaban yang dihasilkannya, karena jawaban bersifat tetap, namun usaha untuk mencarinya itu bisa beragam dan luas.